Kalau Pak Dedi mau lihat siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Ya, terus penting ia diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun gubernur lambe turah. Keun bae aing mah disebut gubernur lambe turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka lambe turah. Gubernur Naib, Gubernur Lambe Turah. Nah, itu julukan baru buat Kang Deddy Mulyadi ya. Selalu ada aja orang yang berusaha ngasih label-label yang nggak enak ke Kang Deddy Mulyadi ini ya. Untungnya beliau itu tetap tenang, tetap bisa menjalankan tugasnya. Dia yang penting apa yang dijanjikan ke masyarakat bisa diwujudkannya. Dia tidak mau ambil pusing ya. Tapi mata yang memandang Kang Deddy ini makin banyak mata-mata negatif ya. Kadang kita yang mendukung Kang Deddy ini jadi panas ya. Jadi kita yang deg-degan atau gregetan gitu ya. Tapi kita jadi bisa membedakan sih mana yang garis putih, mana yang garis hitam ya. Karena masyarakat sekarang sih nggak bodoh ya. Terus kita juga menikmati konten Kang Deddy itu karena kita dapat manfaat dari situ. Kita bisa melihat sesuatu hal yang bagus, yang menghibur juga, yang baik gitu ya. Jadi kalau dijuluki lambe turah tuh kayaknya terbalik ya. Seharusnya yang ngomong lambe turah itu yang bisa kita bilang berlambe turah. Karena dia nyinyir ya. Lambe turah itu kan artinya, lambe itu kan bahasa Jawa ya, itu agak kasar, mulut artinya. Terus turah itu berarti lebih atau sisa. Jadi mulutnya tuh berlebihan. Ngomongnya tuh berlebihan. Suka mengomongkan hal yang bukan urusannya seperti itu. Ya jadi ya kita netizen atau masyarakat itu ya bisa lambedakan. Yang mana yang lambe turah, yang mana yang tidak ya. Ya mudah-mudahan Kang Deddy ini walaupun semakin banyak angin menerpanya, mudah-mudahan beliau seperti layangan, dia akan semakin tinggi. Karena apa? Karena kita ada masyarakat kecil yang mendukung beliau. Dewan yang menyebut KDM sebagai Gubernur Lambe Turah, astagfirullah. Kalau misalkan KDM Gubernur Lambe Turah nih, saya sematkan dewan ini adalah dewan nyinyir. Dewan yang bisanya nyinyir doang. Orang nyenggol KDM, orang viral. Ci katanya kalau misalkan menyampaikan pendapat apalagi di forum resmi, bisa nggak memakai bahasa yang normal-normal saja tanpa menyinggung orang, menyenggol orang. Kan yang penting mah pesannya tersampaikan meren. Apa emang niatnya pansos, pengen viral, pengen dibicarakan orang. Maaf bos, rakyat itu pengennya melihat wakilnya kerja, bukan nyinyir. Pernyataan Andi Muawiyah dari PKB yang menyebut Gubernur KDM sebagai Gubernur Lambe Turah sungguh mencerminkan cara berpikir yang dangkal dan tidak berkelas, apalagi diucapkan oleh seorang anggota dewan yang seharusnya menjaga martabat wakil rakyat. Mengkritik boleh, tapi melecehkan itu mencederai etika dan merendahkan nalar publik. KDM bukan sedang berceloteh, tapi bekerja nyata dari desa ke desa, dari rakyat kecil ke forum kebijakan, dari empati ke eksekusi. Sementara Anda sibuk bersuara keras tanpa substansi. Andi, uruslah konstituenmu dengan bijak, karena suara mereka bukan mandat untuk mencibir orang yang dicintai rakyat. Anda tidak hanya salah tempat, tapi juga salah nada. Rakyat yang menyayangi KDM justru tersakiti oleh komentar Anda yang tidak mencerminkan kecerdasan seorang negarawan. Berhentilah teriak, mari saling bantu membangun negeri, bukan menertawai upaya orang lain yang sedang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Aneh di negeri ini. Ada saja yang nyinyir, komentar nyinyir terhadap kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini datang dari salah seorang anggota DPR RI yang menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat adalah Gubernur Lambe Turah. Luar biasa. Saya khawatir gerakan, kebijakan, dan dampak serta respon rakyat Jawa Barat serta masyarakat di provinsi lain yang melihat keberpihakan Gubernur Jawa Barat terhadap rakyat ini membuat alergi
para pejabat, para anggota legislatif di DPR RI, termasuk juga anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat, serta kelompok-kelompok lain yang kontra terhadap semua kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Saya sebagai warga Jawa Barat khawatir jika jiwa kebencian, jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang menabur kebencian dan penggiringan opini negatif terhadap publik ini menjadi alat untuk menjatuhkan seseorang ketika seseorang elektabilitasnya sudah mulai diterima oleh masyarakat. Saya mengharap warga masyarakat dan warga bangsa ini cerdas. Yang paling penting, lihatlah kinerja. Apakah para pejabat di negeri ini berpihak kepada rakyat atau justru mereka membohongi rakyat, membodohi rakyat, sementara dirinya terus mengeruk keuntungan dari duit rakyat yang dia letakkan, yang dia sembunyikan di dalam berbagai proyek-proyek yang dibiayai oleh negara. Sahabat, jadilah warga bangsa yang terhormat. Kita berharap negeri ini diisi oleh para pejabat yang terhormat, para pejabat yang amanah, para pejabat yang jujur, dan pejabat-pejabat yang selalu berpihak untuk kesejahteraan rakyat. Semoga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang ke. Ngomong aja mbalelo ini kakek. Tenang ke. Jangan gugup, jangan santai aja, santai. Ya. Ngata-ngatain Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi lambe turah. Ini gara-gara nggak mengirimkan kontingen olahraga ke Kormi. Santai ke. Udah makan belum? Makan dulu, sarapan. Tuh honornya juga gede tuh, honor. Ya. Honornya juga gede tuh. Gaji di DPR ya. Tenang ya. Ini anggota dewan dari fraksi PKB ngomongnya. Ngomong apa itu lambe turah? Hah? Omong doang. Hah? Omong doang. Makanya jangan dari Senayan ngomongnya. Iya. Apa gebrakan Kang Deddy di Jawa Barat? Ini omong-omong doang ini kakek. Dari fraksi PKB ini. Dari dapil mana ini? Buat lagi ini. Ngomongnya juga mbalelo. Ya, datang ke Jawa Barat ya. Lihat ya. Apa gebrakan yang sudah dilakukan. Nyenti urusan. Gak ngirimin kontingen olahraga, pendidikan kedisiplinan anak di barak militer. Ini pengamat apa analis ini, staf ahli ini. Tenang kek, ya santai aja ya. Ntar sakit, udah sakit berabe nanti, ya. Makan dulu, santai, makan dulu kek. Semakin tua semakin jadi, harusnya kan seperti itu peribahasanya. Ini mah semakin tua semakin sakit. Kenapa harus teriak-teriak? Biasa aja kali. Kalem meren. Ya. Kalau Anda berbicara lambe turah kepada Kang Deddy Mulyadi yang menganggap Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat banyak omong, pertanyaan saya untuk wakil rakyat. Dari zaman Firaun sampai sekarang, apa yang bisa dilakukan oleh wakil rakyat? Kalau bisanya dari dulu cuma ngomong dan juga janji. Coba tanya ke masyarakat di seluruh Indonesia. Produk apa yang sudah dihasilkan oleh wakil rakyat selama ini yang menguntungkan masyarakat? Sok tanya ke masyarakat oleh wakil rakyat. Produk apa? Ya.
Sekarang ada gubernur yang bekerja, disebut banyak omong. Pak, saya kasih paham, Kang Deddy Mulyadi banyak omong, baik di kontennya atau pada saat dia pidato. Pak Deddy itu, Gubernur Jawa Barat itu, banyak memberikan informasi kepada masyarakat luas, terlebih lagi masyarakat Jawa Barat, mengenai sesuatu hal yang dulu masyarakat tidak tahu. Terlebih lagi masalah anggaran, dana hibah, dan sebagainya. Peraturan-peraturan yang dimana dulu masyarakat tidak tahu. Dan sekarang ada pemimpin yang transparan, secara tidak langsung memberitahukan kepada masyarakat. Contoh seperti dana hibah itu seperti ini. Ya, nominalnya sekian, kan masyarakat jadi tahu, bahkan kaget mendengarnya. Lalu anggaran ini dihilangkan, alihkan ke sini untuk kepentingan masyarakat, karena ini tidak penting. Banyak masyarakat yang setuju, terlebih lagi masyarakat Jawa Barat. Kan omongan-omongan seperti itu baik, Pak, transparan, Pak, memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu. Emangnya wakil rakyat? Mana ada wakil rakyat dari zaman Firaun sampai sekarang yang transparan? Ya, membuat anggaran-anggaran saja tidak jelas. Kami saja tidak tahu anggaran itu dibuat untuk apa, nominalnya berapa, lalu aplikasinya seperti apa, realisasinya seperti apa, kami tidak tahu. Tiba-tiba habis saja anggarannya yang dikucurkan oleh negara. Ya, baik APBN ataupun APBD, tiba-tiba habis saja. Sedangkan produk untuk masyarakatnya apa? Ya, sekarang begini, Bapak menginginkan Kang Deddy Mulyadi mengirimkan perwakilan Kormi ke NTB. Tidak usah teriak-teriak. Ya, tidak usah teriak-teriak, punya etika meren. Ya, percuma tuh dipilih jadi wakil rakyat ketika etikanya tidak punya. Saya pengen tahu dulu waktu Anda sebelum dipilih, waktu mencalonkan, Anda seperti ini tidak? Kalau Anda seperti ini terus ada yang milih, keterlaluan yang milihnya. Ya, woi masyarakat pilih saya, mulai milih goblok. Ya, berarti kan Anda apa? Selama ini pada saat pemilihan Anda banyak pencitraan. Nah, inilah sosok sifat asli Anda. Sifatnya seperti ini, tidak pantas, tidak punya etika, teriak-teriak. Sekarang Anda menganggap Kang Deddy Mulyadi untuk memasukkan anak-anak nakal ke barak TNI kok mampu. Masa mengirim Kormi ke NTB tidak mampu? Woi Kang Deddy, woi Deddy Mulyadi, tidak usah begitu kali. Ya, Anda itu sudah tua. Sudah tua, malu. Masa wakil rakyat seperti ini? Ya, pantas dicontoh oleh masyarakat? Tidak. Pantas dipilih lagi oleh masyarakat? Tentu tidak. Yang memilih lagi mah udah keterlaluan. Ya, mungkin itu saja nih. Untuk wakil rakyat dari komisi berapa ini? Komisi 10 kalau tidak salah. Dari fraksi mana ini? Partai mana? PKB? Dari mana? Kok seperti ini? Tidak punya etika, teriak-teriak, cuman gara-gara ingin dikirimkan perwakilan Kormi dari Jawa Barat ke NTB. Kok sampai teriak-teriak? Kampungan, kampung.